eh, 50% dari uang yang diperoleh harus ditabung. Dan apa yang tersisa itu hanya beli sesuai apa yang kita butuhkan. Oke. Finity proudly present Parenting Podcast. Ketemu lagi Pak. Ya. Iya, ini masih di hari yang sama, cuman tadi minum doang break sebenarnya ya. Ya. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di video ini. Di video sebelumnya kita udah ngobrol sama Pak Frans, gimana sih racing, ngobrol the way kita nge-treat anak-anak kita yang sudah dewasa gitu ya, terutama putri. Karena nih buat bapak-bapak terutama nih, apalagi bapak-bapak yang sangat-sangat menjaga putri-putrinya, sama saya juga. Tapi kita punya keterbukaan hati buat percaya dan respect sama putri-putri kita sebagai manusia dewasa. Nah di video ini tadi kita udah ngobrol, Pak Frans ini kan konsultan keuangan. Betul. Pak, ini yang sangat menarik karena ini sebenarnya buat saya belajar juga. Sebenarnya anak-anak mulai umur berapa sih Pak kita bisa ngajarin prinsip-prinsip dasar mereka mengelola uang gitu? Iya, dari kecil sebenarnya kita udah ajarin mereka, pernah ikut kursus namanya Money Tree ya. Jadi sempat mereka tuh di train selama beberapa hari gitu ya tentang Money Tree lah. Nah mereka sudah dapat pendidikan itu dan sempat ikut programnya Mary Riana juga ya, soal independen, mengelola uang dan sebagainya. Jadi kita udah kasih mereka edukasi juga. Sudah disiapkan edukasinya sejak dini. Iya. Nah Pak, ini yang simpel aja. Iya. Sebetulnya nih Pak, kadang-kadang kan banyak orang salah kaprah tentang si uang ini. Iya. Nanti kaya jadi jahat, nanti uang bikin ini, kamu harus punya uang sehingga jadi pelit. Jadi uang ini bisa menentukan, kasarannya nih buat sebagian orang, uang ini bisa jadi kompas penentu kehidupan gitu loh Pak. Iya. Kebayang. Tapi sebenarnya kita ngenalin anak ini, uang ini tuh sebenarnya apa sih Pak? Iya, jadi uang itu sebenarnya netral ya. Uang itu sendiri nggak jahat, nggak baik. Tapi respons kita ini terhadap uang itu yang bisa responnya, attitude-nya baik atau sebaliknya ya. Jadi uang itu sendiri netral, tinggal respon kita. Apakah kita menggunakan uang secara salah atau secara benar. Definisi salah benarnya? Artinya gini, ada prinsip-prinsip yang sebagian uang itu yang kita dapat harus kita investasikan. Terus juga kita hanya beli apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Jadi bagaimana untuk smart spending sama right investing. Ini yang kita ajarin dari kecil sehingga mereka tahu 50% dari uang yang diperoleh harus ditabung. Dan apa yang tersisa itu hanya beli sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi bagaimana supaya uang bekerja buat kita. Wah ini kayak buku Rich Dad. Iya. Dan itu mulai dari ketika anak-anak ini mendapatkan uang jajan. Sekarang kan mungkin dekat-dekat baru saja kita merayakan, buat teman-teman yang merayakan kan Imlek kan nih. Iya. Itu kan uang pertama yang dapatkan tanpa dari hasil orang tua gitu loh Pak, bukan uang jajan gitu ya Pak. Betul. Dari starting uang jajan pun mereka sudah bisa diajarkan itu. Betul, iya dari uang jajan mereka tahu harus ditabung 50%. Sisanya mereka bisa kebutuhan mereka. Berarti ada teknikal-teknikalnya bahwa harus saving, investing gitu ya. Betul. Nah mungkin ada yang bingung nih Pak, saya juga ada bingung. Saving, investing, what's the difference Pak? Nah biasa kan apa yang kita tabung, setelah itu kita bisa putuskan mau diinvest kemana. Apakah invest di saham, ataukah invest di pendidikan kita, ataukah invest di emas, ataukah properti atau yang lainnya. Jadi harus ada saving dulu. Dari saving baru diputuskan mau invest kemana. Invest ini kira-kira dia mengeluarkan uangnya itu
dialokasikan untuk hal-hal yang ada returnnya gitu Pak. Betul, Itu ada investing gitu ya. ada returnnya. Dan tentunya ada yang high risk, ada yang high return ya, ada yang low risk, low return. Oke, tergantung tuh ya. Tergantung. Nah ini sebenarnya pendidikannya udah kita ajarin dari mereka SMP 1 gitu ya. Ini makanya ini mungkin nih buat brand-brand fintech nih masih ada slot sponsor nih. Saya mau sebut brand dari tadi saya takut gitu ya. Ini masih ada slot sponsor. Bener ya Van ya, kita masih punya slot sponsor ya. Karena dari kecil juga udah bisa diajarin investment gitu ya. Kalau dari, tadi diajarin dari SMP 1 Pak. Iya. Investment apa yang anak SMP 1 bisa lakukan? Ya mereka itu bisa dari deposito misalnya. Dari deposito yang low return, ya, low risk, ya. Nah setelah itu saham. Oke. Mereka udah mulai pelajari cara main saham gitu. SMP 1 Pak? Enggak, setelah itu, setelah SMP SMA ya. Keren banget anak SMA udah mulai belajar main. Sudah. Sekarang ini ada 4 juta investor baru ya sejak pandemi. Mereka tuh main saham mulai dari ratusan ribu hingga 10 juta ya. Itu anak-anak SMA itu sudah mulai ke sana sekarang. Banyak ruginya dong Pak kalau kayak gitu. Nah itu tergantung ya apakah invest di saham blue chips ataukah saham gorengan atau ada yang namanya value stock sama growth stock. Jadi ada saham-saham yang memang sifatnya jangka panjang. Ada yang sifatnya jangka pendek karena dia technology driven. Oke, jadi banyak yang kayak gitu-gitu ya. Apalagi kemarin juga yang hijau-hijau lagi merger. Iya. Ya kan? Iya. Goto ya Pak ya. Jadi Indonesia mulai banyak yang fintech lah ya, fintech dan teknologi base seperti data center dan sebagainya. Ini yang sekarang ini lagi ramai. Pokoknya udah punya KTP bisa aja gitu ya. Betul. Udah punya KTP bisa aja. Betul. Tapi ketika mereka mau masuk ke stock market itu Pak, ke investing ini, Pak Frans perlu memberikan prinsip-prinsip dasarnya juga dong atau gimana? Ya prinsipnya saya ajarin bahwa saham-saham blue chips ya, saham yang misalnya kalau kita sikat gigi pakai merek apa, Iya. perusahaannya apa kan? Saya juga merah Pak sih bilang itu Pak. Iya dan kita harus memahami antara untuk trading jangka pendek atau jangka panjang, investing. Mau jadi trader atau menjadi investor. Oke. Pak kalau kita turun sedikit, apakah investment itu hanya untuk di stock market aja atau ada investment lain di luar stock market yang anak-anak belum punya KTP bisa lakukan dan kita bisa ajarkan gitu Pak? Oke, investment itu bisa juga mulai bisnis ya. Jadi sampai putri saya ingin bikin cafe coffee, ingin masuk bisnis. Karena bisnis juga investment juga kan. Contohnya investment ya. Iya, jadi mulai mempelajari kopi yang bagus itu yang seperti apa. Oke, berarti anggapannya yang kecil mau bisnis kopi gitu ya. Iya. Dia kan investmentnya harus di belajar kopinya. Betul. Nyobain kopi-kopi enaknya. Betul. Kemudian aset real kopinya gitu-gitu ya Pak Betul, ya. Jadi betul. itu bisa dilakukan gitu Ya bisa diajarkan dari dini ya. dari dini gitu. Oke, ini menarik banget nih. Nah, efeknya apa Pak untuk anak-anak yang melek finansial dan tidak melek finansial? Oke, sebelum lanjut gini Pak, saya jadi kepikiran. Definisi anak melek financial literasinya bagus tuh apa Pak? Oke, biasanya mereka punya tabungan. Biasanya punya tabungan. Punya tabungan karena dia tahu uang itu harus disimpan. Uang itu setelah itu sebagian diinvestasikan. Ada tolak ukurnya nggak Pak? Tabungan misalkan berapa dari pendapatan atau misalkan uang jajannya 10.000 per hari, Ya. 3 juta sebulan anggapannya uang jajannya. Itu biasanya antara 30 sampai 50% harus ditabung. Dari situ. Dari situ. Jadi kebayang gitu. Pertama anak melek finansial itu punya tabungan. Punya tabungan. Ada apa lagi Pak? Dan dia juga selalu mau belanja, dia berhitung nih, apakah ada yang lebih murah.
ngejar promo, Iya. 22, 33, 44. Betul. Jadi belanja baju maupun makanan, lihat diskonnya ada nggak? Spendingnya juga diatur gitu ya. Iya. Oke, punya tabungan dan ketika berbelanja lihat-lihat Value for money value nggak? for money-nya yang paling Iya, bagus yang mana. Betul. Gitu ya. Apa ada lagi nggak Pak? Dan juga dia invest di brain-nya ya, pendidikan. Invest di pendidikan. Jadi dia pentingnya pendidikan itu karena itu value for money-nya itu tinggi sekali. Jadi investasi leher ke atas. Karena kalau investasi makanan mau berapa besar pun paling berapa hari bertahannya. Iya benar-benar. Tapi kalau ini bisa bertahun-tahun. Dan bisa jadi return lagi. Returnnya bisa puluhan sampai ratusan kali. Iya. Berarti kalau kita sum up, tabungan, kemudian belanja cari yang value for money, ya. Dan tentunya tadi Pak Frans sudah sebutin yang butuh gitu ya Pak ya? Ya, jadi utamakan yang dibutuhkan bukan keinginan. Yang necessary gitu, yang wajib Ya, gitu. Betul. Sama terakhir tadi investasinya juga leher ke atas. Ada lagi nggak Pak? Apa 3 ini cukup nih buat anak-anak? Oh, ya, yang utama sih itu ya. Yang lain-lain itu lebih ke appearance. Appearance juga penting kan? Gimana tuh Pak? Appearance penting? Penampilan. Karena value-nya kita itu, tapi tentunya tidak berlebihan. Jangan sampai, wah kaos aja 10 juta. Iya. Ya. Habis gitu ya. At least appearance-nya ya menengah lah, nggak usah harus sampai berjuta-juta maksudnya. Tapi at least penampilannya jangan kelihatan kayak orang susah. Paling nggak good looking lah ya, rapi Good looking, gitu rapi, ya Pak. Nggak mesti bermerek, tapi good look. Sedap dipandang mata mungkin gitu Pak. Nah ini, kalau yang kecil itu, dia selalu cari yang bermerek. Oh. Tapi kalau kakaknya, ya enggak, karena mindsetnya enggak ke sana ya. Karena kan cari duitnya jago Pak. Betul. Iya kan? Betul. Cari uangnya jago. Iya. Bisnis apa Pak yang kecil? Yang kecil itu dia, dia tuh tertarik lagi bikin bisnis kopi. Teman-teman, kalau teman-teman ingat, yang kecil itu umurnya 17 tahun loh. Iya. Emang anak zaman sekarang kayaknya growth-nya very Iya. fast ya Pak ya? Iya, mereka itu baca dari internet, dari teman-temannya ya. Oke, berarti tadi anak melek finansial harus kebayang ada itu sehingga kita juga kokoh secara keuangan. Betul. Pak, kalau misalkan nih Pak, anak yang paling kecil dan yang besar ini, apa advice, mungkin nggak buat dua ini, tapi kebetulan kita punya 2 case ini, which is itu 2 putri Pak Frans. Advice apa yang Pak Frans mau sampaikan ke adik dan cicinya ini? Ya, kalau saya boleh advice, itu keseimbangan antara pentingnya uang dan pentingnya relationship ya. Jangan sampai gara-gara relationship, uang kita habiskan untuk kasih orang makan. Dan sebaliknya juga jangan sampai kita tuh sama sekali nggak bantu orang juga, karena uangnya kita simpen semua. Ada yang membutuhkan kita nggak bantu ya. Nah, yang kecil ini kebetulan kalau ada orang susah dia mau bantu juga, terketuk ya. Jadi keseimbangan antara pentingnya uang dan pentingnya hubungan supaya happy lah, karena kadang bantu orang juga bikin happy juga kan. Benar. Tapi uang dikip sendiri juga nggak dapat apa-apa juga. Gitu. Jadi balance lah. Bener ya. Karena siapa tahu dari viewers ini ada juga kan yang putra-putri kayak gitu, atau jangan-jangan kita sendiri kayak gitu Pak. Betul. Iya kan? Iya. Itu yang paling penting, karena saya juga punya teman ya, itu aja duitnya tinggal 10.000, tinggal 50.000, habisin rame-rame gitu kan, kesian ya dia sebenarnya ya. Nah itu. Gitu. Harus balance. Ya. Itu poin yang penting. Kita udah belajar financial literacy, kira-kira prinsipnya kelihatannya dari mana, dan itu penting banget buat kita ajarin ke anak-anak kita, keluarga kita, dan buat kita sendiri juga. Dan ada pesan buat teman-teman semuanya, kita harus balance gitu. Betul. Pak Frans, terima kasih banyak sharingnya siang hari ini Pak. Kalau dirasa bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-temannya, ke keluarganya. Jangan lupa diklik tombol like-nya jika dirasa channel ini bisa membantu teman-teman semuanya, dan itu bentuk dukungan teman-teman ke channel ini. Di follow juga Instagramnya, semuanya di follow silakan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, thank you Pak Frans. Ya, makasih. Parenting Podcast. Podcast.